Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 20 Mei 2022 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 22 sampai dengan 31. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap.
dan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat, sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihi sesama karena Allah hadir di sana. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan rekan-rekan muda terkasih, dalam bacaan Injil suci yang kita dengar tadi, Yesus memberi perintah kepada para murid-muridnya supaya saling mengasihi
seperti Dia telah mengasihi para murid. Perintah yang sederhana, tetapi ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu yang berhasil melaksanakan perintah Yesus itu adalah Beato Titus Bransma Okarm, seorang imam Karmelit, profesor perguruan tinggi, dosen yang disegani, penulis, ekumenis dan jurnalis di Belanda. Paus Fransiskus menggelari Titus Bransma sebagai orang kudus pada tanggal 15 Mei 2022 yang lalu. Titus Bransma lahir pada 23 Februari 1881 di Wonseradil, Friesland, Belanda dengan nama Anno Bransma. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang saleh. Pada usia 11 tahun, Anno Bransma masuk seminari kecil Ordo Fransiskan. Pada 17 September 1898, Anno masuk novisiat Karmel di Boxmeer dengan mengambil nama biara Titus. Kaul pertamanya pada 3 Oktober 1899 dan ditahbiskan menjadi imam pada 17 Juni 1905. Titus Bransma melanjutkan studinya di Universitas Pontifical Gregoriana Roma dan meraih gelar doktor filsafat. Atas andilnya dalam pendirian Universitas Katolik di Nijmegen pada tahun 1932 hingga 1933, ia diangkat menjadi rektor di universitas itu. Pada tahun 1933 hingga 1945, Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi atau Partai Pekerja Sosial Nasional Jerman, dengan rasialismenya berkuasa atas Eropa. Titus Bransma yang sangat menentang paham Nazi mengadakan perlawanan terhadap Nazi melalui surat-surat kabar Katolik, radio-radio Katolik, dan menolak artikel-artikel propaganda Nazi pada surat-surat kabar Katolik. Nazi yang akan menghancurkan sekolah-sekolah Katolik dengan menanamkan paham Nazinya membuat Titus, biarawan yang kecil dan sakit-sakitan, berkeliling ke seluruh Belanda memberikan penerangan kepada sekolah-sekolah Katolik dan kepada komunitas-komunitas Katolik lainnya untuk tetap gigih mengadakan perlawanan terhadap Nazi. Penolakan dan perlawanannya terhadap Nazi membuatnya dijuluki biarawan kecil yang berbahaya. Meski tidak memiliki darah keturunan Yahudi, kegigihan Titus membela hak asasi manusia membuatnya masuk dalam daftar hitam Nazi. Pada 19 Januari 1942, Titus ditangkap dan ditempatkan di penjara Scheveningen. Di penjara itu, Titus menulis renungan-renungan mendalam, termasuk menulis biografi Santa Teresia Avila berdasarkan ingatannya. Titus lalu dibawa ke kamp konsentrasi Amersfoort dan berminggu-minggu diinterogasi. Tetapi Titus bergeming dan tetap menentang Nazi. Pada 12 Juni 1942, Titus dikirim ke penjara Dachau yang terkenal sangat menakutkan dan telah menewaskan ribuan orang. Di tempat itulah ia diberi suntikan beracun. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 Juli 1942, Titus memberikan rosario kepada perawat yang menyuntiknya. Setelah kematiannya, orang-orang dengan berbagai latar belakang agama memberikan kesaksian bahwa Titus Bransma selalu membangkitkan harapan orang-orang di saat-saat tergelap dalam kamp konsentrasi
tanpa memandang latar belakang agama mereka. Seorang pendeta Protestan bersaksi bahwa Titus Brandsma adalah anak Allah oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kesaksian lain menyebutkan bahwa Titus Brandsma memiliki rasa hormat dan kasih kepada semua orang. Ia tidak pernah menunjukkan kebencian, keengganan menolong, dan tidak pernah melakukan kekerasan. Pada tanggal 3 November 1985, Paus Yohanes Paulus II menyatakan Titus Brandsma beato dan martir iman. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Titus Brandsma sungguh merupakan contoh perwujudan dari perintah Yesus untuk mengasihi sesama. Titus Brandsma bukan saja mengasihi sesama, tetapi ia mengasihi seluruh ciptaan Allah karena menurutnya Allah hadir di sana. Nah, Yesus telah memilih kita dan menjadikan kita sahabatnya serta menetapkan supaya hidup kita berbuah dalam kasih-Nya. Titus Brandsma telah melakukan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita melaksanakan perintah-Nya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memilih dan menjadikan aku sahabat-Mu. Bantulah dan bimbinglah aku agar senantiasa menyadari status yang mulia itu dan berani berbuah dalam kasih-Mu. Mengasihi sesamaku, mengasihi seluruh alam semesta ciptaan-Mu karena Engkau hadir di sana. Semoga Titus Brandsma menjadi pendoa dan penolong kita dalam upaya menemukan Tuhan dan sebagai saksi setia kebenaran. Amin.